Bapak bisa menjawab 2 menit dari mulai Bapak berbicara. Kita langsung saja masuk. Yuk. Segmen 2. Jawab nih. Prof. Anies masih semangat? Siap, sangat semangat. Apakah sudah ada pertanyaan yang begitu mendesak? Selalu mendesak ini. Atau perlu Selalu mendesak. kita berdua ngobrol Pak di ruangan tertutup? Oh, jangan ada pembicaraan di ruang tertutup. Semua dibicarakan di ruang terbuka. Pak, sesi kali ini kayaknya akan makin panas nih Pak. Mohon agak dikontrol emosi dan etika. Karena tadi malam kata etika itu nggak tahu kenapa. Jadi trending di Twitter Pak. Saya pun nggak ingin berlama-lama. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ya, apa itu? Pak, kartu tani ini sekarang ini malah bikin repot petani. Kalau mau beli pupuk subsidi, petani sudah lelah dengan masalah ini. Apa solusi Bapak untuk masalah pupuk subsidi yang sudah menahun ini? Ya, serta apa kebijakan Bapak untuk kartu tani terkait kartu tani? Silakan Pak. Makasih. Jadi ketika bertemu dengan petani dimanapun, mereka menyatakan kesimpulan saya ada 3 masalahnya. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Ini di mana-mana masalahnya pupuk. Dan ketika pupuk itu masalah bagi kami ini sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Jumlah lahan yang perlu pupuk itu jelas. Dari tahun ke tahun tidak berubah. Yang kedua, jumlah produksi semua komoditas itu jelas. Yang ketiga, pasarnya pun jelas. Rumah tangga yang membutuhkan. Sesuatu yang seharusnya memiliki pasokan yang stabil. Dan disinilah kemudian kami melihat perlu ada regulasi yang lebih sederhana. Dan termasuk dengan kartu tani. Kartu tani itu kalau dari dengar apa yang disampaikan para petani malah merepotkan. Tidak tahu di sini merepotkan tidak kartu tani? Merepotkan. Karena itu kami melihat kami akan tidak menggunakan kartu tani lagi. Kami buat sederhana. Petani butuh pupuk tinggal datang ke tempat di mana kita akan siapkan lewat koperasi, lewat warung. Dan lalu mengambil sesuai dengan kebutuhannya kapan saja. Jadi dibuat sederhana. Dan kami ingin agar para petani yang mereka sering mengatakan, Pak, kami itu nggak usah dikasih kartu tani. Udah jelas kami ini perlu subsidi. Sudah jelas kami ini nggak mampu untuk beli pupuk non subsidi. Udah jelas, jadi kenapa kami harus dikasih kartu lagi? Jadi kami akan sederhanakan sehingga petani dapat mengambil pupuk kapan saja sesuai kebutuhannya di saat mereka sedang bercocok tanam. Begitu ya. Siap, itu dia tadi dari Pak Anies. Kita langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya agak sensitif nih Pak. Tapi abis ini saya masih bisa salaman nggak Pak? Masih bisa salaman, aman. Begini Pak, setelah gagal nanam singkong, sekarang ada lagi nih. Berita dari proyek food estate Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah. Baru-baru ini proyek itu dapat anggaran 54 miliar untuk menanam jagung. Tapi anehnya tanahnya diambil dari tempat lain pakai polybag. Jadi jagungnya tumbuh dari tanah lain yang ada di polybag. Gimana tanggapan ini akan membawa keuntungan juga bagi petani? Silakan. Ya, coba lihat petani di Gorontalo. Bisa nanam singkong tanpa perlu polybag. Bisa nanam jagung tanpa perlu polybag. Kenapa? Karena lahannya sudah cocok, siap untuk dikerjakan. Dan bayangkan bila dana seperti itu justru dipakai untuk menyiapkan pupuk bagi para petani daripada diberikan kepada food estate yang dalam prakteknya dikelola korporasi yang ujungnya lingkar-lingkar itu terus yang pada dapat proyeknya. Nah, ini yang kami ingin ubah. Karena itu kenapa ke depan kami lebih mendorong kontrak farming daripada food estate. Apa kontrak farming itu? Kontrak pembelian hasil panen. Jadi, dan ini sudah kami kerjakan. Jadi Bapak petani sekalian, kami di Jakarta itu membuat sebuah
kerjasama dengan kelompok-kelompok tani agar produk pertanian mereka kami beli, lalu ada kontraknya selama 5 tahun dan disepakati harganya. Ada plafon bawah dan plafon atas. Berproduksi. Dan bagi kami ada kepastian juga untuk bisa mendapatkan dengan harga yang aman. Nah, pola seperti ini yang kita akan lakukan. Bukan dengan pola food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru, punya dampak lingkungan, sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh, uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal. Jadi kami percaya dengan pola kontrak farming ini insya Allah bisa kita lakukan juga di Gorontalo, sehingga petani di Gorontalo punya rasa tenang atas produk pertaniannya. Gitu. Oke. Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya mau nanya soal yang masih hangat dari debat semalam. Boleh kan Pak? Masih debat semalam juga ya? Ada capres Pak yang bilang, lemah akan ditindas seperti di Gaza. Pas dengar itu banyak orang-orang yang kurang cocok Pak. Saya lihat itu di media sosial banyak sekali yang merasa kurang cocok dengan kalimat itu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Gini, ini bukan soal lemah. Palestina itu adalah sebuah tempat di mana di situ ada politik apartheid. Di situ ada pendudukan. Di situ ada penindasan. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Dan kalau dikatakan Gaza itu lemah, tidak. Gaza itu hebat, tangguh. Kalau tidak bisa bertahan seperti sekarang ini. Siapa bilang dia lemah? Tidak bisa dimasuki sampai sekarang. Mereka memiliki daya juang yang membuat dunia itu terheran. Di situ kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dengan kekuatan semangat jihad yang luar biasa. Gaza. Jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah, Gaza itu kuat, Gaza itu jadi di sana adalah sebuah praktek penindasan, praktek apartheid, praktek pendudukan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah. Justru dunia belajar ketangguhan Gaza dan berpuluhan tahun kita saksikan sekarang ini. Gitu. Ini waktunya masih banyak nih Pak. Oke, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak Anies, saya ini dari tadi salah fokus nih Pak. Bukan ke Bapak, tapi ke bajunya nih Pak. Boleh Pak cerita sedikit soal bajunya nih Pak? Spill. Ini kutipan orang Gorontalo nih. Berdiri nih. Yuk, dibaca aja nih. Nih. Nah, gini. Kebaca. Ayo. Nih. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Jadi, cerdas dan cinta itu kombinasi yang dahsyat untuk kita punya ikatan yang baik. Jadi, punya cinta dan punya cerdas. Amin. Dari tadi pas Bapak ngomong saya salah fokus Pak ke situ. Keren banget kata-katanya Pak. Dan ini bikinan dari Ciki namanya. Ciki itu nanti teman-teman bisa Google. Dia memproduksi jaket, rompi, kaos dengan pesan-pesan seperti ini. Ciki Fauzi, anaknya Kang Fauzi. Yuk. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Anies. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kabar langsung
Ya, ke segmen 3. Tanyain Anies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.